Pubo scandiacus atau burung hantu bersalju adalah burung hantu putih besar dari keluarga burung hantu sejati. Burung hantu bersalju adalah asli daerah Arktik di Amerika Utara dan Palearktik. Jantan hampir semuanya berkulit putih, sementara betina memiliki lebih banyak flek bulu hitam. Burung hantu bersalju muda memiliki bulu hitam sampai memutih. Burung hantu bersalju adalah penghuni darat yang terutama berburu tikus dan unggas air, dan secara oportunis memakan bangkai. Sebagian besar burung hantu tidur di siang hari dan berburu di malam hari, tetapi burung hantu bersalju aktif di siang hari, terutama di musim panas. Burung hantu bersalju adalah salah satu dari banyak spesies burung yang semula dideskripsikan oleh Linnaeus dalam tenggang 1758 edisi 10 Systema Naturae, di mana ia diberi nama Binomial Strix scandiaca. Nama genus Pubo adalah Latin untuk burung elang Eurasia, dan Scandiaca adalah Latin baru untuk Skandinavia. Satu hal lagi dari spesies yang satu ini, yang dimana ia dapat terbang dengan suara, berbeda dari jenis burung hantu lainnya. Apakah kalian pernah bertanya-tanya seperti apa negara Indonesia saat masih di zaman es? Nah, kalau penasaran dengan rupa negara kita saat 21.000 tahun sebelum Masehi ini, kita bisa melihatnya di peta Indonesia saat The Last Glacial Maximum. LGM adalah waktu yang paling baru selama zaman es terakhir, ketika lapisan es berada pada tingkat terbesarnya. Bahkan di peta itu, beberapa pulau masih bersatu. Salah satunya adalah Sundaland. Apa teman-teman pernah mendengarnya? Sundaland pada zaman itu menyatukan pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan beberapa pulau kecil lainnya. Bahkan beberapa negara di Asia Tenggara juga loh. Saat itu suhu di daerah Sundaland mencapai 2 hingga 3 derajat Celcius. Berbeda sekali dengan suhu Indonesia sekarang. Sekarang Sundaland sudah terpecah menjadi sejumlah pulau dan negara. Kenapa begitu ya? Yuk cari tahu. Mengapa Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Filipina bisa terpisah? Permukaan air laut naik pada akhirnya menyebabkan banjir di 3 daerah besar dan membuat beberapa bagian Sundaland tenggelam. Menurut studi Universitas Leeds, penyebaran populasi nenek moyang Sundaland terjadi karena perubahan iklim. Migrasi paksa penduduk terjadi karena permukaan air naik dan banjir besar terjadi. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan Laut Cina Selatan tercipta. Ribuan pulau juga terbentuk yang akhirnya menjadi Indonesia dan Filipina. Inilah juga yang membuat seluruh negara Asia Tenggara mulai menjauh dari pesisir dan masuk ke pedalaman. Mereka lalu beradaptasi dengan hutan, pegunungan, dan peternakan. Nggak heran, Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa kini terpisah, padahal awalnya tergabung dalam Sundaland. Dan sekian dulu untuk video pembahasan dari saya cukupkan sampai sini. Dan bagi kalian kalau suka video seperti ini, tinggalkan like, comment, dan subscribe. And thanks for watching this video and see you next time. Goodbye. Apabila jika hiu putih besar atau Great White Shark ini, ia akan berevolusi menjadi Megalodon di masa sekarang ini. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Mengapa
hiu putih besar bisa berevolusi menjadi megalodon. Sebenarnya, hiu putih besar yang satu ini masih terbilang hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Dan ia juga salah satunya faktor yang menyebabkan megalodon ini punah. Nah, karena itulah megalodon kekurangan sumber makanan. Bisa kita berasumsi bahwa hiu putih besar yang satu ini adalah sepupu dari hiu megalodon. Dan apakah suatu saat nanti hiu putih besar akan berevolusi menjadi megalodon? Kemungkinan bisa saja, sebab ada beberapa video penampakan hiu yang sekilas lebih besar dari jenis yang lain. Tidak lain, tidak bukan, ia adalah seekor hiu putih besar yang kemungkinan dengan ukuran yang jauh lebih besar. Kalian pasti mengira jika ikan terbesar di dunia ialah ikan paus. Kenyataannya, paus bukanlah ikan, sebab paus tidak berinsang seperti ikan pada umumnya. Ditambah juga sirip ekornya yang mendatar dan bukan berdiri. Lalu, kira-kira ikan apa yang paling terbesar di dunia sampai saat ini? Urutan kelima, ikan pari manta. Dengan lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai hampir 6-8 meter. Kemungkinan lebih, karena ada laporan yang mengatakan bahwa ada manta yang lebar tubuhnya mencapai 9,1 meter. Urutan keempat, ikan mola-mola. Salah satu ikan yang hampir terancam punah ini memiliki ukuran bisa mencapai panjang 1 meter dengan berat rata-rata 1000 kg. Panjang tubuhnya berkisar 2,8 hingga 3,3 meter dengan panjang sirip antara 2,5 sampai 4,2 meter. Ikan yang satu ini juga memiliki cara berenang yang lambat. Urutan ketiga, ikan hiu putih besar dengan panjang tubuhnya mendekati atau bahkan melampaui 6 meter dan dengan berat sebesar 2.268 kg saat sudah dewasa. Hiu jenis ini akan mencapai kedewasaan saat berumur 15 tahun dan dapat hidup sekitar 30 tahun. Urutan kedua, hiu paus, atau salah satunya ikan terbesar di dunia sampai saat ini dengan berat hingga 21,5 ton dan tumbuh hingga panjangnya mencapai 12,6 meter. Selain wujud ikan terbesar, hiu paus juga merupakan vertebrata non-mamalia terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Urutan ke-1, ikan nun. Meskipun hingga kini ikan nun diyakini masih hidup hingga sekarang seperti yang tertulis dalam Al-Quran, namun keberadaannya tidak diketahui. Hanya saja banyak yang mengira nun ini ialah sosok dari keluarga paus. Akan tetapi, dulu saya pernah menemukan sebuah video yang mengenai tentang gambaran ikan yang satu ini, bahwa sebenarnya ikan nun bukanlah paus yang kita sangkakan, tetapi ia bukanlah sembarang ikan dan nantinya ia akan hidup sampai akhir zaman. Di dunia ini terdapat beberapa tempat misterius dan keberadaannya dirahasiakan. Meskipun tak bisa dijelaskan dengan ilmu sains, namun tempat misterius ini dipercaya keberadaannya oleh beberapa ajaran agama seperti Islam dan Yahudi. Seperti dilansir dari Wikipedia dan berbagai sumber, Ainul Hayat menurut beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia.
Barang siapa yang meminum airnya walau hanya satu tegukan saja, maka hidupnya akan abadi. Fountain of Youth merupakan mata air keabadian. Siapapun yang meneguknya akan kembali muda. Dialah sumber mata air yang keberadaannya masih misterius. Dalam Islam, Fountain of Youth merupakan Ainul Hayat. Kisah dan legenda ini mencuat setelah salah satu pengawal terbaik Raja Zulkarnain mencapai mata air itu. Dia mandi dan meminum menggunakan mata air Ainul Hayat. Pengawal Raja Zulkarnain itu bernama Khidir. Dia salah satu nabi yang namanya termaktub di kitab suci umat Islam. Beberapa hikayat menyebutkan kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Tapi di mana sebenarnya letak Ainul Hayat? Beberapa ulama berpendapat Ainul Hayat yang dijaga Nabi Khidir itu berada di Pulau Bermuda. Hal itu dihubungkan dengan hilangnya kapal atau orang-orang yang melewatinya karena setan banyak yang mengelilingi tempat itu. Tujuannya mereka hendak merebut Ainul Hayat. Jika langit berwarna biru, mengapa luar angkasa berwarna hitam? Bukankah banyak bintang bertebaran? Pertanyaan ini belum terjawab selama bertahun-tahun oleh para ilmuwan. Bahkan menurut laman NASA, ilmuwan seperti Johannes Kepler, Edmund Halley, dan dokter sekaligus astronom Jerman Wilhelm Olbers belum bisa memecahkan misteri ini setelah bertahun-tahun pencarian. Ternyata misteri ini tidak berkaitan dengan banyaknya bintang di luar angkasa. Mungkin kamu akan berpikir bahwa miliaran bintang di galaksi, miliaran galaksi di alam semesta, dan benda-benda lain seperti planet yang memantulkan cahaya dapat membuat luar angkasa menjadi terang, ujar Stanley Hutchinson Smith, seorang mahasiswa pancasarjana astronomi dan astrofisika di University of California. Dikutip dari situs Life Science pada Selasa, tanggal 12 bulan Juli tahun 2022. Justru sebaliknya, luar angkasa benar-benar sangat gelap. Lanjutnya, galaksi meregang dan berubah menjadi gelombang inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio yang tidak dapat dideteksi oleh mata manusia kita. Akibat tidak terdeteksi, maka luar angkasa tampak gelap atau hitam dengan mata telanjang. Alasan lain, ruang antar bintang dan antar planet tampak gelap adalah karena ketiadaan molekul. Di bumi, kita memiliki molekul yang membentuk atmosfer, termasuk nitrogen dan oksigen. Molekul-molekul ini menyebarkan banyak komponen cahaya tampak dengan panjang gelombang biru dan ungu dari matahari ke segala arah, termasuk ke mata kita. Tim menyaring gambar yang diambil oleh pesawat ruang angkasa dan mengurangi semua cahaya dari bintang yang diketahui, Bima Sakti, dan kemungkinan galaksi, serta cahaya apapun. Berdasarkan studi tersebut, menurut mereka cahaya luar angkasa masih 2 kali lebih terang dari yang diperkirakan. Meski alasan kecerahan luar angkasa ini belum diketahui, studi ini meyakini bahwa luar angkasa tidak benar-benar gelap gulita. Jika ditanya apa warna air laut, teman-teman pasti akan menjawab biru. Namun sebenarnya warna biru yang kita lihat sebagai warna air laut itu bukan warna asli air laut loh, melainkan hanya pantulan sinar matahari ke air laut. Air laut sebenarnya berwarna bening dan sangat jernih. Namun dengan bantuan penyerapan dan penghamburan cahaya matahari, air laut dapat berubah-ubah warna sesuai warna langit. Jika saat itu langit cerah dan berwarna biru, maka air laut
akan terlihat berwarna biru. Sedangkan jika langit mendung dan berwarna abu-abu, maka air laut juga akan terlihat berwarna abu-abu. Kedalaman laut dan banyaknya volume air laut juga memengaruhi warna laut. Jika laut tersebut sangat dalam, maka tidak ada pantulan dari dasar laut yang membuat air laut terlihat berwarna biru gelap. Di laut yang tidak terlalu dalam, teman-teman bisa melihat air laut berwarna biru muda karena cahaya matahari bisa memantul ke dasar laut. Alasan lain, air laut berwarna biru adalah karena warna biru merupakan warna dengan daya serap rendah, sehingga warna biru tertinggal di permukaan dan warna merah terserap ke laut yang lebih dalam. Warna air di setiap kedalaman laut juga berbeda loh. Semakin dalam laut, maka akan semakin gelap warna airnya. Di kedalaman 150 sampai 120 meter, warna air laut akan terlihat kuning dan merah. Lalu di kedalaman sekitar 500 meter, warna biru dan ungu akan mulai menghilang. Warna ungu gelap akan muncul di kedalaman 800 meter. Lalu setelah itu, warna air laut akan menjadi sangat gelap karena cahaya matahari tidak mampu menembus hingga kedalaman tersebut. Sekian dulu untuk video dari saya, sampai sini dulu. Dan kita akan bertemu lagi di next video yang akan datang. Goodbye. Benua Atlantis merupakan pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh filsuf Plato. Penyebutan nama Atlantis ada dalam buku karangannya Timaeus dan Critias. Plato menyebut pulau tersebut hilang di tahun 360 selama Masehi dan hingga kini menjadi misteri. Ilmuwan asal Brasil Aricio Nunes dos Santos dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, membandingkan beberapa negara dengan ciri-ciri benua Atlantis, mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, hingga cara bercocok tanam. Tak tanggung-tanggung, penelitiannya untuk buku tersebut menghabiskan waktu 30 tahun. Benua Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia. Dugaan ini mencuat disinyalir karena adanya penemuan bangunan buatan manusia di bawah situs Gunung Padang. Namun, temuan-temuan ini masih terus digali dan masih menjadi cerita bahkan mitos yang belum terpecahkan. Bak cerita dongeng 1001 malam, cerita-cerita tersebut jadi legenda yang beredar di masyarakat. Salah satu cerita mitos yang populer mengenal situs prasejarah ini adalah dianggap sebagai Atlantis yang hilang. Misteri serta peninggalan di dunia ini begitu banyak dan hampir masih banyak yang belum terpecahkan. Pakar alam Pos.com juga merangkum ada beberapa data menarik lainnya tentang Gunung Padang yang ingin Mimin bahas di artikel kali ini. Wisata tentang situs Gunung Padang yang menjadi fenomena tersendiri karena sejumlah batuan megalitnya yang diduga berusia sangat tua dibandingkan piramida Giza. Masalah benar atau tidak hanya bisa dijawab oleh para ahli di bidangnya. Di sini, Mimin hanya membahas dan mengulik cerita kulit luarnya saja tentang situs Gunung Padang. Situs yang banyak peneliti baik di luar negeri maupun dalam negeri sedang menelitinya. Apakah benar situs ini tertua di dunia? Ada beberapa data menarik yang dapat kita simpulkan. Pertama, kompleks tersembunyi di bawah tanah. Selain teras paling atas yang terlihat, Gunung Padang memiliki struktur kompleks yang masih terkubur di bawah tanah. Penelitian menggunakan metode pemindaian georadar dan metode geolistrik resistivitas telah mengungkapkan adanya struktur piramida yang lebih besar yang mungkin terkubur di bawah lapisan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Gunung Padang masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Kedua, kontroversi dan debat.
Gunung Padang telah menjadi pusat perdebatan di kalangan para ahli. Beberapa arkeolog dan sejarawan skeptis mengenai usia dan keaslian situs ini. Beberapa teori berbeda muncul tentang asal-usul dan fungsi sebenarnya dari Gunung Padang. Kontroversi ini menciptakan diskusi yang terus berlanjut di antara para ahli dan masyarakat umum. Ketiga, pengakuan UNESCO. Gunung Padang telah menjadi calon untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Jika berhasil, Gunung Padang akan menerima pengakuan internasional atas kepentingan budaya dan sejarahnya yang luar biasa. Proses pencalonan ini menyoroti pentingnya situs ini dalam konteks peradaban manusia dan sejarah global. Keempat, daya tarik wisata. Selain menarik minat para peneliti dan ahli, Gunung Padang juga menjadi daya tarik wisata yang populer di Indonesia. Banyak wisatawan lokal dan internasional yang mengunjungi situs ini untuk melihat piramida kuno yang memukau dan merasakan atmosfer misteriusnya. Diharapkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang lebih baik akan membantu mempromosikan wisata ke Gunung Padang. Gunung Padang tetap menjadi salah satu situs arkeologi yang paling menarik dan kontroversial di Indonesia. Penelitian dan eksplorasi lebih lanjut diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi tentang peradaban kuno dan mengungkap misteri yang terkait dengan situs. Piramida Gunung Padang di Indonesia merupakan kompleks megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Piramida Indonesia terdiri dari 5 teras menanjak. Dibangun selama beberapa era antara 5000 selama Masehi dan mungkin sejauh 20.000 selama Masehi. Selain struktur teras paling atas, piramida Padang tetap terkubur di bawah tanah. Gunung Padang, nama yang berarti Gunung Cahaya. Seorang peneliti memiliki alasan untuk percaya bahwa ini mungkin piramida tertua yang masih berdiri di bumi. Jika temuannya benar, Gunung Padang adalah bukti peradaban kuno yang sangat maju, semacam Atlantis yang terlupakan dan mengubah semua yang dianggap arkeolog tentang sejarah peradaban manusia. Tidak hanya menghebohkan tanah air saja, namun juga berhasil mencuri perhatian dunia. Para ilmuwan, peneliti, arkeolog, dan jurnalis berdatangan ke Indonesia karena sangat tertarik dengan rahasia dan misteri yang masih terkubur di dalam Gunung Padang. Sudah banyak sekali permintaan para ilmuwan dan arkeolog dunia untuk bisa bergabung dalam tim riset. Namun sejauh ini, penelitian masih dipegang oleh tim riset dalam negeri. Awalnya pada zaman penjajahan kolonial Belanda, mereka menjadi orang-orang Eropa pertama yang menemukan Gunung Padang di awal abad ke-20. Ini dikarenakan mereka pasti terpesona oleh besarnya lingkungan yang penuh batu di sana. Gunung Padang Jawa Barat ini terdapat sisa-sisa kompleks berbatu dan beberapa monumen yang dianggap sebagai keajaiban arkeologi. Ternyata sejak ditemukan, Gunung Padang disebut-sebut sebagai situs megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara. Piramida Indonesia terdiri dari 5 teras menanjak, dibangun selama beberapa era antara 5000 selama Masehi dan mungkin sejauh 20.000 selama Masehi. Selain struktur teras paling atas, piramida Padang tetap terkubur di bawah tanah. Fakta menarik yang akan membuat Anda semakin penasaran. 1. Situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia. Situs Gunung Padang memiliki luas 900 meter persegi pada bagian permukaan yang menjadi kompleks utama situs ini. Sebagian besar berupa batuan-batuan vulkanik alami berbentuk persegi dan tersusun bertingkat-tingkat yang disebut dengan punden
berundak. Gunung Padang juga disebutkan sebagai situs megalitikum yang memiliki punden berundak paling besar di Asia Tenggara dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi yang terbesar di dunia. Hebatnya situs prasejarah fenomenal ini cuma ada satu di Indonesia. 2. Situs peninggalan peradaban manusia. Tertua di bumi dengan usia mencapai 25.000 tahun selama Masehi. Dari hasil berbagai riset terkini yang telah dilakukan baik oleh peneliti dalam negeri di bawah TTRM, Tim Terpadu Riset Mandiri, maupun peneliti dari luar negeri, ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa situs Gunung Padang memiliki usia yang sudah sangat tua. Bahkan ada kemungkinan akan menjadi peninggalan peradaban yang tertua di bumi. Hal ini didukung dengan beberapa hasil pengujian karbon pada sampel-sampel yang diperoleh dari berbagai titik. BATN atau Badan Tenaga Atom Nasional milik Amerika Serikat yang bertempat di Miami telah merilis hasil uji karbon pada sampel coring yang ada di sejumlah titik. Hasilnya menunjukkan bahwa usia situs Gunung Padang ini lebih tua dari 11.000 tahun. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi yaitu adanya temuan pada kedalaman lapisan 5-12 meter yang diperkirakan berusia lebih tua dari 25.000 tahun selama Masehi. 3. Riset Gunung Padang ditawar seharga 12 triliun. Tidak main-main, riset di situs megalitikum yang fenomenal ini sempat ditawar seharga 12 triliun. Penawaran itu dilakukan oleh seorang pengusaha pribumi yang mewakili sebuah konsorsium atau pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan, beberapa bank atau lembaga keuangan. Dengan ketentuan uang sejumlah 12 triliun tersebut ditukar dengan 60% saham riset. Anda bisa menerka-nerka sendiri seperti apa mereka melihat kemungkinan besar yang ada di balik situs megalitikum yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini. Oke, sekian dari pembahasan saya. Sampai jumpa di next video yang akan datang. Dan goodbye. Lingkaran tanaman dari bahasa Inggris yaitu crop circles adalah suatu pola teratur yang terbentuk secara misterius di area ladang tanaman, seringkali hanya dalam waktu semalam. Fenomena ini pertama kali ditemukan di Inggris pada akhir 1970 dengan bentuk pola-pola lingkaran sederhana. Pada masa setelahnya, pola-pola tersebut kini cenderung bertambah rumit dan tidak terbatas hanya pada bentuk lingkaran. Namun, karena mengacu pada asal-usulnya, maka istilah lingkaran tanaman ini masih dipertahankan. Mereka yang mempelajari fenomena lingkaran tanaman ini sering disebut juga dengan istilah cerealogis, dan ilmu yang mempelajari fenomena ini disebut dengan cereolog. Para cerealogis kemudian mengembangkan istilah baru untuk fenomena ini, yaitu agriglyph. Fenomena lingkaran tanaman seringkali dikaitkan dengan isu benda terbang aneh atau UFO atau juga makhluk luar angkasa. Fenomena yang satu ini juga ternyata ada juga yang mengatakan bahwa crop circles atau juga tanaman lingkaran yang satu ini merupakan hasil dari buatan karya seseorang. Sejak saat itu, crop circle telah menjadi bentuk seni lanskap dan objek wisata. Meski banyak yang masih percaya crop circle adalah hasil buatan alien. Menurut pendapat kalian bagaimana? Dan seperti biasa, kalau kalian suka video seperti ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video yang akan datang. Goodbye.